Agnes Anestisia SH MH. Dewan Penasehat Ketua Dr. Bahtiar Hussein Spesialis Paru MH. 1. Anggota 1. Dr. Sa'am Sopa MSI. 2. Herman Deru Esa MM. 3. Majen Dr. Lukman Ma'ruf Spesialis Bahasa Arab MKes MH. 4. Dr. Nasial Nazar. Hukum kesehatan Indonesia, membangun generasi cerdas dan mampu, mengawal pembangunan kesehatan, menegakkan etik dan hukum. Bersama kita berkarya menuju Indonesia jaya. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber pada acara seminar ini. Dalam hal ini nanti dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang dahulu nanti Pak Widodo izin lalu, tapi beliau minta waktunya digeser ke jam 1. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bu Ajen dari Kominfo, makasih Bu sudah hadir yang akan memberikan materi pada kita pada kali ini. Yang sama-sama kita hormati teman seperjuangan organisasi profesi kesehatan, Bu Aci dari PWID, makasih Bu hadir. Dano dari IAI, makasih Dano sudah hadir. Kemudian Bapak dari Asana, makasih Pak sudah hadir di acara yang kali ini. Mudah-mudahan ini semangat kebersamaan kita akan tetap terjaga dalam sama-sama berjuang untuk menegakkan perjuangan kita di bidang kesehatan ini. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pakar, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, para senior Kursa yang telah hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di ruang ini guna untuk acara pelantikan DPP MHKI periode 2024-2027. Dan selanjutnya juga nanti akan diadakan rapat kerja, dan untuk itu kita juga mengadakan seminar nasional dengan tema eksistensi masyarakat hukum kesehatan Indonesia dalam dinamika dan perubahan hukum kesehatan di era digital. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu serta pandangan dalam seminar ini. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Informasi dan Digital RI, Dewan Pakar MHKI, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat,
serta organisasi profesi dan rumah sakit yang menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga kesempatan hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipetakan sehingga tujuan perjuangan ini bisa dibaca di mana saja. Dari Arsada, Bapak dari IAI, juga dan kita dari Kementerian Informasi dan Digital, serta perwakilan dari ada juga dari PPPNI tapi juga menjadi pengurus, kemudian dari PPID juga menjadi pengurus. Yang saya hormati juga tentunya para Dewan Pakar Dr. Nasir, meskipun beliau tidak hadir secara fisik di sini karena ada kegiatan yang beliau pimpin sehingga tidak bisa hadir di sini. Akan tetapi beliau memantau melalui online. Yang saya hormati juga para Dewan Penasehat, ini ada para senior maupun teman sejawat saya. Kemudian tentunya yang saya hormati para Dewan Pengawas, ini harus sangat dihormati karena para Dewan Pengawas ini mengawasi kinerja kita. Dan tentunya para pengurus pusat MHKI periode 2024-2027 serta para media yang sebenarnya bersedia hadir di sini serta para hadirin yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, walaupun ini suara sudah agak habis ini karena mempersiapkan ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan insya Allah bahagia di acara pelantikan DPRD MHKI periode 2024-2027. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua pengurus MHKI. Pelantikan ini bukan hanya seremonial penggantian kepengurusan saja, tapi juga menandai komitmen baru dalam mengawal serta mengembang hukum kesehatan di Indonesia. Sejak berdirinya MHKI, MHKI telah menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, pemangku kepentingan dalam mengembangkan regulasi hukum kesehatan yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan. Tema yang diangkat dalam seminar hari ini, eksistensi masyarakat hukum kesehatan Indonesia dalam dinamika dan pengembangan hukum kesehatan Indonesia di era digital. Ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, secara khusus kami undang dari Kementerian Informasi dan Digital untuk menjadi narasumber di sini. Karena di era digital, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek. Tentunya kami berharap narasumber dari komisi ini nanti dapat membantu kita untuk dalam menghadapi semua masalah dalam kesehatan dan kebijakan hukum dalam era digital ini. Akan tetapi kami juga tentunya era digital ini sebenarnya tidak menakutkan ya. Ada juga manfaat yang bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan secara baik. Tadi juga saya bersama Wakil Ketua Dr. Beni
itu ada contoh-contoh di luar negeri yang memanfaatkan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan ini secara baik. Saya bilang kita tidak apa-apa, kita contohkan saja nanti supaya kita bisa diskusikan. Karena di era digital, perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek. Tentunya aspek pelayanan kesehatan dan tantangan hukum kesehatan di era digital ini tentunya meliputi perlindungan hukum terhadap data pasien, apalagi sekarang terbukanya pelayanan kesehatan dengan telemedicine dan adanya AI, adanya artificial intelligence yang saat ini mulai dipakai dengan kebijakan yang tentunya belum kita ketahui, bahkan belum tepat rasanya untuk kita pakai di sini. Tapi tentu dengan demikian, apapun dengan era ini, tentu etika dan hukum kesehatan ini tetap kita harus tegakkan dengan pemanfaatan teknologi yang canggih ini. Kami apresiasi sekali kepada narasumber yang hadir pada di sini dari Komisi dan sedianya Bapak Wakil Ketua DPR Bapak Saad Mustafa itu tadi dalam perjalanan ke sini, akan tetapi tiba-tiba dipanggil oleh ketua partainya dan berbelok, terpaksa berbelok. Bahan materinya sebenarnya sudah dikirim ke kami tadi malam, sudah kami terima. Tapi dengan berat hati beliau akan tetap hadir katanya kalau sempat tadi begitu. Kemudian pada Bu Ajeng, terima kasih sudah bersedia hadir ke sini. Kami butuh masukan yang cukup banyak, Bu, karena dalam pelayanan kesehatan tentu tidak mungkin kita menafikan teknologi ini, dan itu akan menjadi bisa menjadi manfaat besar, tapi juga dapat menjadi kendala karena database ada di sana. Kemudian tentunya kepada Dr. Nasir khusus itu sebagai founder dari MHKI dan juga sebagai ketua Dewan Pakar sudah memberikan arahannya, tadi kita dengarkan bersama. Terima kasih banyak Dr. Nasir. Kemudian di sini banyak sebenarnya di sini banyak dari organisasi lain, akan tetapi kami coba untuk himpun di sini. Ada dari advokat, dari peradi, dari KAI, di sini ada cukup banyak, dan berakademisi cukup banyak di sini. Memang kami coba rangkul karena bersama-sama kita majukan hukum kesehatan di Indonesia. Tidak hanya sebagai untuk tenaga kesehatan maupun tenaga medis, akan tetapi kami berharap kami memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas agar tahu hukum kesehatan. Tidak semuanya sekarang ini karena oleh hukum, akibatnya masyarakat menganggap semua apa yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu dapat menjadi subjek hukum yang dapat diajukan gugatan maupun tuntutan. Ini kita harus memberi pelajaran ya pada masyarakat agar tahu. Kita malu kalau masyarakat ternyata sudah kemana-mana ternyata salah. Dan yang paling kita takutkan adalah pengadilan satu yang paling menakutkan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis, pengadilan sosial, media sosial. Waduh, itu netizen takut sekali, itu yang kita takutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebagai Ketua Umum yang baru bersama seluruh jajaran MHKI periode 2024-2027 berkomitmen mengawal regulasi hukum kesehatan yang responsif, kemudian memperkuat sinergi dengan organisasi profesi dan pemangku kepentingan, serta organisasi-organisasi institusi seperti Arsada, Persi, dan ARSI, dan sekarang katanya ada sudah ARSI BUMN. Itu kita akan memperkuat sinergi dengan organisasi-organisasi tersebut
Kemudian kami juga akan mengedepankan advokasi dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien atau masyarakat pengguna layanan kesehatan. Kemudian kami juga akan mengembangkan literasi hukum kesehatan di era digital, baik secara formal maupun non formal, karena kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Juga secara non formal kami akan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kami juga akan mendorong inovasi dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Tentunya dengan menyesuaikan kebijakan dan perkembangan yang terkini di bidang tentunya kesehatan dan teknologi, karena era kita era digital. Dan kami juga akan memperkuat kehadiran MHKI di kancah nasional dan internasional. Kami di nasional sudah mempunyai 24 wilayah provinsi, dan di internasional kita juga sebagai member of WAML, World Association Medical Law, di mana pada bulan Agustus 2024 kemarin kita sebenarnya sebagai tuan rumah WAML dengan hampir 100 negara datang di Batam, dan kami akan perkuat itu supaya kita lebih dikenal di kancah internasional. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi dan membangun sistem hukum kesehatan yang lebih baik, adaptif terhadap perubahan zaman, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berharap agar MHKI dapat menjadi pusat kajian dan advokasi hukum kesehatan yang terpercaya, memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebijakan publik, serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam dunia kesehatan dan pelayanan kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh jajaran pengurus DPP MHKI yang baru dilantik. Mari kita bekerja bersama-sama demi kemajuan hukum kesehatan di Indonesia. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan oleh Ketua Umum DPP MHKI periode 2024-2027. Alhamdulillah. 25 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia periode 2024-2027, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Kedua, susunan personalia sebagai berikut. Mohon nama yang disebut kesediaannya untuk tampil ke depan. Dewan Pengawas. Ketua, Dr. Mahesa Pak Hanifah MH Mas. Dr. Lutfi Hakim SHMH, Dr. Arif Setiawan SHMH, MNIO Susila SHMCL PhD, Profesor Dr. Angkasa SHMH, Dr. Haidar Alatas Spesialis Penyakit Dalam KGH MHMM, Agnes Anestesia SHMH. Dewan Penasehat. Ketua, Dr. Bahtiar Hussein Spesialis Paru MH. 1. Anggota 1. Dr. Saan Mustafa MSc. 2. Herman Deru SHMM. 3. Majen Dr. Lukman Ma'ruf Spesialis Bedah MKes MH. 4. Dr. Nasrial Nazar Spesialis Bedah MHKes. 5. Dr. Sufyan Dahlan Spesialis Forensik. 6. Dr. Jerry Tambun Sarjana Hukum. 7. Dr. Norman Haryadi Spesialis Forensik Sarjana Hukum. 8. Dr. Puspita Adelina Siregar SHMH Kes. 9. Dr. Eka Mulyana SPOT MKes SHMH Kes. 10. Dr. Aroma Elvina Marta SHMH.
Dewan Pakar. Ketua Dr. M. Nasir, spesialis kulit kelamin Delau. Anggota 1. Dr. Endang Wahyati Yustina SHMH. 2. Dr. Arif Suyono SHMH. 3. Dr. Anggraini Endang SHMH. 4. Dr. Dr. Hari Nugroho SHMHKes CLA. 5. Dr. Wahyu Wahyudi, spesialis obstetriksi ginekologi MPHM MHKes MMRS. 6. Dr. MC Inge Hartini MKes. 7. Dr. Haji Taufik Radik Asyad MKes MTD. 8. Dr. Abdul Hasid Talib SHMH. 9. Dr. Perlindungan Purba SHMM. 10. Dr. Hendra Surajat SHMH. 11. Ahmad Asyari SHMH CLA CLS. Ketua Umum Dr. Eprila SHMH. Wakil Ketua Umum 1 Dr. Beni Satria SHMH MKes. Wakil Ketua Umum 2 Dr. Zainal Abidin SHMH. Wakil Ketua Umum 3 Dr. Wahyu Adianto SHMH. Jenderal 2 Dr. Muhammad Ihsan. Bendahara Umum Elza Bustanti SSI Apoteker MH. Wakil Bendahara Umum Insinyur Eva Fadilia SPMH. Ketua Dr. Hadi Wijaya MPH MHKes. Anggota 1. Dr. Emil Dina Makoco Wibowo, spesialis urologi. 2. Karnadi Adi Kusuma SKM SHMH. 3. Dr. Riki Sang, spesialis mata MH. 4. Dr. Tintin SHMH. 5. Dr. Asri Kaharuang MH. 6. Dr. Novalina MHKes. 7. Bidang Kajian Hukum Pemasyakitan dan Asuransi Kesehatan. Ketua Dr. Cora Usman Mas MH. Anggota 1. Dr. Nisma Hiddin SHMH. 2. Dr. Nurhaida Ahmad Mas MHKes AAK. 3. Dr. Muji Iswanti, spesialis Pinslivi MKes SHMH. 4. Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan MHKes. 5. Dr. Abdul Hanan Krompot Mas MH. 6. Jafar Tatianto Mas MH AK. Bidang Kajian Hukum Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan. Ketua Advokat Dr. M. Junedi, spesialis neuro SH MHKes Konsultan Med. Anggota 1. Dr. Theodorus HW Lumunon SHMH. 2. Profesor Dr. Irfan Elizabeth Purba SHMKes. 3. Dr. Haja Endah Labati SMHKes. 4. Dr. Fajri Ishak SHMH. 5. Dr. Maitra Simahmata SHSKEP MKes MH. 6. Dr. Adianto Pangeso SHMH. 7. Dr. Lalu Mariwan Alfarisi SPPD SH MHKes. Bidang Kajian Hukum Pelayanan Kesehatan. Ketua Dr. Nur Arida Sufiana MBA MH. Anggota 1. Dr. Ferani Sukatendel SPOG MH. 2. Dr. Agung Prianto SPKJ MH. 3. Advokat NS Jasmine Ojak Nadia SKEP SHM. 4.
Dr. Diana Papayangan SPKJ. 5. Siska Patriana Usman SH MH. 6. Dr. Reda Febrina MH. Bidang kajian hukum obat, makanan dan produk kesehatan, Ketua Apoteker Razoki Lubis SSI MKes Master Biomed MH. 1. Anggota 1. Apoteker Muhammad Iqbal Yanto Sarjana Farmasi MHkes. 2. Apoteker Kodon Terigang SSI. 3. Dr. Ibadur Rahman MAS. 4. MS Heri Farizal MHkes. 5. Apoteker Imam Bagus Mantri Sarjana Farmasi Master Farmasi. 6. Dr. Delasara Isdianta MH. 7. Asmi Asmuni Majid Sarjana MTP. Bidang kajian pengembangan dan pendidikan hukum kesehatan, Ketua Dr. Dia Arimbi Sarjana SID MH. Anggota 1. Dr. Edi Wijayanti AMK SE MHkes. 2. Dr. Kalisa Hayatuddin SH MH. 3. Dr. Febiola Susanti KS MH. 4. Dr. Uning Prati Mahatri SH MH. 5. Andi Anugrah Pawi SH MH. 6. Dr. Tadi Eskep NS MHkes. Bidang kajian hukum, teknologi dan informasi kesehatan, Ketua Dr. Iketut Widiasa MPH MH. Anggota 1. Dr. Yanita Sri A. Purba SH. 2. Dr. Rano Indradi Sudra MKes. 3. Dr. Marco Lumalisil MM MHkes. 4. Dr. Parmozi Basalama MAS. 5. Rasul Karim S. THI ME. 6. Dr. Andri Gunawan MH Smet. Lembaga jurnal dan publikasi hukum kesehatan, Ketua Dr. Hajat Rini Handayani SHMH MPD. Anggota 1. Dr. Aji Wiana SHMH. 2. Dr. Vika Ekayanti DKKM Medisin Edukasi. 3. Dr. Georgius YP Asmara SHMH. 4. Dr. Doni Septiana Rusadi MBA MHkes. 5. Junedi SHMH. 6. Dr. Derajat Nur Katikowati MH. Lembaga Mediasi, Konsultasi, Pendampingan dan Bantuan Hukum Kesehatan, Ketua Dr. Mahli Riyadi SHMH. Anggota 1. Dr. Dianto Sidi Jamba SHMH. 2. Rum Jibran SHMH. 3. Nuni Endang Sunarsi SST SHMSC. 4. Dr. Carolina SPB SHMH. 5. Dr. Binsas Pestanggang SPOG SHMH. 6. Yunis Adi Prabowo SHMH Advokat MKN. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kesehatan, Ketua Nabila Amir SHMH. Anggota 1. Dr. Gigi Ani Rahmawati MH. 2. Dr. Ari Budiarti SHMH. 3. Safrudin SHMH. 4. Dr. Azmi Saputra SHMH. 5. Dr. Amran Araga MKK. 6. Dania Rizky Nabila Gumilar SHMH. 7. Anna Rusarini AMD PK SHMH MKes CMM. Sekretaris Eksekutif Muhammad Patli. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2025. Ketua Umum Dr. Evrila SHMH NPA 1081008. Selanjutnya akan dipimpin oleh Ketua untuk membacakan janji. Janji pengurus masyarakat hukum kesehatan Indonesia. Saya berjanji bahwa Satu. Saya akan menjunjung dan mengamalkan Pancasila.
45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dua, saya akan menjalankan kewajiban sebagai personalia Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia periode 2024-2027. Saya akan menjalankan kewajiban sebagai personalia sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya. Tiga, saya akan senantiasa memenuhi segala ketentuan ADART organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Saya akan membaktikan diri saya bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Jakarta, 23 Februari 2025. Kemudian selanjutnya penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh Dr. Efrila SH.MH bersama Dr. Mahesa Pananadipa MH Mars. Untuk pengurus juga tetap di atas untuk foto bersama selanjutnya. Sekaligus penyerahan Pataka MHKI. Tetap menghadap ke depan, foto Pataka dulu. Oh, biar dapat semua. Oh, Nah gitu aja. Apa dari atas? Ya. Bebas. Ayo deh. Oh, bebas. Bebas.
Dengan para tamu undangan, udah gitu ya. Dipersilakan kepada para tamu undangan untuk bergabung di sesi foto bersama. Cukup nggak? Berapa? Berapa lagi? Ibu silakan. Ayo dok sini. Dok di sini. Pak udah tengah belum itu Pak? Udah bagus. Saya masih kuat. Ajukan judicial review. Semangat tapi tetap itu kepala tangan. Kepalkan tangannya. Bebas tapi kepala tangan. Kepala buat siapa ini? Buat Dunia. Saudara sekalian, anggota pengurus masyarakat hukum kesehatan Indonesia yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Hari ini pelantikan pengurus hasil Kongres ke-6 MHKI di Palembang Desember tahun lalu. Hari ini kita menyaksikan kesinambungan dari sebuah organisasi. Memang organisasi kita bukanlah organisasi besar, tapi lebih banyak sebagai organisasi keilmuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira masih relevan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja ke depan. Yang pertama, organisasi kita ini adalah organisasi yang berdimensi pengembangan keilmuan hukum kesehatan. Dengan demikian, kita memang harus menempatkan diri pada posisi-posisi pengembangan ilmu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus aktif untuk memberikan kontribusi dalam rangka advokasi dan edukasi pada masyarakat, tapi juga kita aktif untuk memberikan advokasi pada pemerintah kita. Saya kasih contoh. Contoh kecil adalah misalnya Pasal 307 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa hasil putusan Majelis Disiplin Profesi seperti yang ditulis dalam pasal 304 itu dapat dibatalkan oleh Menteri. Nah, saya pikir masyarakat hukum kesehatan Indonesia ini perlu melakukan advokasi ke banyak pihak termasuk ke Kementerian Kesehatan untuk mengatakan bahwa
ini bukanlah sesuatu yang baik. Pada pasal 307 itu disebut bahwa kalau ditemukan adanya bukti baru, adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan, atau adanya konflik of interest, menteri bisa membatalkan putusan dari Majelis Disiplin Profesi. Ini kurang baik dalam sebuah pengembangan keilmuan. Kita harus berani untuk bicara. Kita harus menyampaikan itu kepada menteri bahwa ini tidak benar. Nah, MHKI harus berperan. Yang kedua, misalnya contoh lain, misalnya BPJS. Kita tahu bersama bahwa perjanjian yang dibuat oleh rumah sakit dengan BPJS, perjanjian yang dibuat oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat 1 dengan BPJS itu seringkali tidak seimbang. Sebetulnya tidak halal itu perjanjian-perjanjian seperti itu. Oleh karena itu juga itu melanggar klausula eksonerasi, karena dalam perjanjian itu relasi kuasa terlalu dominan. Nah, itu kita ingatkan, karena MHKI ini sebetulnya organisasi yang memang seperti itulah, seperti itu ruang lingkup dari kegiatannya. Kita bukan AMPI, kita bukan KNPI, kita tidak perlu ada di seluruh kabupaten kota kalau kita tidak memberi manfaat. Tapi kalau kita bisa memberi advokasi pada DPRD ketika menyusun perda-perda yang terkait dengan hukum kesehatan, itu menarik, sangat menarik. Saya berharap MHKI ke depan akan melakukan dan menjalankan fungsi-fungsi advokasi, edukasi seperti ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara, dalam sebuah organisasi itu soliditas sangat penting. Tidak hanya programnya tentu. Tadi kita bicara program. Sekarang saya bicara organisasi. MHK ini, Bapak sekalian, lahir, kalau saudara lihat, lahir itu pada suatu keadaan pada saat itu belum banyak orang belajar hukum kesehatan. Seperti saudara tahu, pendidikan magister hukum kesehatan itu baru ada pada 2006 oleh Unika Sugio Pranoto yang membuat pendidikan pertama di Semarang, kemudian di Bandung dan di Jakarta. Jadi Unika Sugio Pranoto itu adalah pemula dan mensponsori pendidikan magister hukum kesehatan. Setelah itu baru ada UNHAS 2007. Ibu Efrila ini adalah tamatan pertama UNHAS. Artinya apa? Ini adalah tahap-tahap pertama atau angkatan-angkatan pertama dari magister hukum kesehatan. Setelah itu sudah semakin banyak. Sekarang mungkin sudah ada 2000-an. Dan ini telah menggelorakan pengembangan ilmu hukum kesehatan di Indonesia. Yang dokter hukum kesehatan juga sudah banyak. Saya tidak mempersoalkan ruang lingkup keilmuannya. Silakan berkembang itu. Yang ingin saya katakan adalah dengan jumlah yang mulai membanyak ini, harusnya juga kelihatan, mewarnai banyak hal. Kalau dulu perda-perda itu, atau undang-undang kita, atau peraturan perundangan kita itu lebih tidak memperhatikan masalah-masalah hukum kesehatan, sekarang harusnya sudah ikut mewarnai. Disinilah peranan MHKI. Ibu Efrila ini bukan orang baru. Saya sangat berharap Ibu Efrila ini saya catat sebagai dosen tetap STHM yang menurut saya 3 terbaik. Sangat bagus, menguasai banyak. Ketika diberi mata kuliah hukum pidana kesehatan, beliau dengan sangat baik menjalankannya. Ketika diberi kesempatan hukum kesehatan masyarakat, public health law, bagus sekali. Ketika mengajarkan medical care law, hukum pelayanan kesehatan, juga bagus sekali. Kepuasan mahasiswa ada, soal-soal yang diberikan baik, pengembangan diskusi kelas sangat bagus. Saya sangat berharap kesuksesan di bidang pendidikan Ibu, ini Ibu bisa bawa dalam pengembangan organisasi. Ini ada waktu 3 tahun Ibu berbuat banyak. Karena setelah Ibu ini, maka pimpinan MHKI saya harap terjadi regenerasi pada mereka-mereka yang masuk pendidikan magister hukum kesehatan. Bukan lagi pada angkatan tahun 2000-an, tapi mungkin pada angkatan 2010, 15, 17 yang kemudian hari ini saya lihat sudah semakin banyak. Estafet kepemimpinan ini dijaga, dipertahankan, sehingga di semua lini, semua generasi kita, orang sudah punya visi hukum kesehatan.
Selamat atas pelantikan Ibu Efrila dan kawan-kawan pengurus lain. Selamat untuk tugas-tugas barunya. Selamat mengembangkan hukum kesehatan secara implementatif di Indonesia. Dan juga tentu saja dengan harapan soliditas dijaga dan komunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan pemerintah itu harus juga dibangun dengan baik. Selamat berapat kerja, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.